Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Oke. Alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mana ketua kelasnya di sini? Oke, Haikal. Silakan memimpin temannya. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Siapa temannya yang tidak hadir hari ini? Kenapa tidak hadir temannya? Oke. Nah, sekarang saya mempunyai ice breaking. Nah, ice breakingnya itu cluenya itu jika guru berkata. Nah, jika guru berkata akar, bunga, batang. Jika guru berkata ada berapa akar? 3, 4. Salah. Ya, fokus cluenya itu jika guru berkata. Oke, ulang. Jika guru berkata batang, bunga, akar. Jika guru berkata ada berapa batang? Tidak ada. 1, Salah, berarti belum fokus, belum. 2. Salah. Tidak mengerti, Ibu. Nah. Oke, cluenya itu jika guru berkata akar, batang, buah. Jika guru berkata ada berapa batang? 5. 1. 5. Coba bilang. 2. Ada berapa batang? Oke, itu jawabannya. Cluenya itu jika guru Nah, langsung saja yang kita akan mempelajari itu apa itu tumbuhan. Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang hidup berdampingan dengan manusia. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Manfaat paling mendasar adalah sebagai penyuplai oksigen untuk seluruh kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Setiap bagian tumbuhan memiliki manfaat dan fungsi bagi kehidupan. Nah, adapun hal-hal yang harus dipelajari itu bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama itu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Untuk mengenal dan mempelajari tumbuhan, langkah awal adalah memahami bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Nah, tujuan pembelajaran kita tuh hari ini tuh memahami bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dan mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Nah, bagian-bagian tumbuhan itu terdiri dari 5. Yang pertama itu bunga, batang, daun, akar, dan buah. Nah, yang pertama itu ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya terdapat pada bagian bawah tumbuhan. Bagian ini biasanya terkubur di tanah atau media tanam lainnya. Fungsi akar yaitu memperkokoh berdirinya tumbuhan, menyerap air, mineral zat hara dari dalam tanah. Yang ketiga itu mengangkat zat makanan dari dalam tanah ke seluruh bagian tubuh. Yang terakhir itu sebagai tempat cadangan makanan. Nah, adapun itu jenis-jenis akar. Jenis-jenis akar itu ada 2. Yang pertama itu akar serabut dan ada akar tunggal. Nah, lanjut kita
Lanjut ke batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah. Batang itu jadi penghubung antara akar dan daun. Dan fungsinya itu sangat penting bagi tumbuhan, yaitu tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Pembawa nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, pendukung tumbuhan untuk berdiri. Nah, adapun jenis-jenis batang yaitu batang berkayu dan batang basah. Nah, batang berkayu itu seperti yang keras dan kaku, sedangkan batang yang basah itu lunak dan mudah patah. Selanjutnya itu ada daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang sangat penting pada daun, berwarna hijau, terdapat kandungan zat klorofil yang merupakan salah satu bahan yang dibutuhkan pada proses fotosintesis. Fungsi daun yaitu tempat terjadinya proses fotosintesis sebagai alat pernapasan tumbuhan, tempat terjadinya penguapan, dan daun juga dapat digunakan sebagai alat perkembang vegetatif. Nah, jenis-jenis daun itu ada 4. Yang pertama itu menyirip, melengkung, lurus, dan menjari. Nah, menyirip itu seperti yang melengkung tidak lebar. Contohnya tuh ada ini. Nah, sedangkan yang melengkung itu berbentuk bulat dan lebar. Terus yang ketiga itu lurus dan memajang. Yang keempat itu menjadi, memiliki banyak cabang seperti ini. Nah, yang terakhir itu ada bunga. Bunga adalah alat reproduksi tumbuhan yang memiliki bentuk yang indah dan warna yang memikat. Bunga merupakan tempat terjadinya perkembangbiakan secara generatif. Bunga memiliki peran penting di siklus kehidupan tumbuhan, yaitu tempat terjadinya penyerbukan, penghasil biji tumbuhan sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan, perhiasan yang membuat tumbuhan yang menarik. Nah, yang terakhir itu ada buah. Buah merupakan cadangan makanan yang dihasilkan oleh sebuah tanaman yang dapat dinikmati oleh makhluk hidup lainnya. Namun, penting diingat bahwa tidak semua buah dapat dikonsumsi. Fungsi buah yaitu tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Yang kedua, pelindung biji yang ada di dalamnya. Yang ketiga, membantu dalam penyebaran biji. Yang keempat, sebagai penyedia cadangan makanan ketika melakukan perkecambahan. Nah, ternyata bagian-bagian tumbuhan mempunyai peran masing-masing yang sangat penting ya. Nah, ada yang tahu, Ibu ingin bertanya kepada siapa yang bisa sebutkan apa itu fungsi akar? Nah, silakan Musdar. Untuk menyerap air. Oke, saya akan bertanya lagi kepada saudara Musdar. Coba sebutkan ada beberapa macam akar. 2, Ibu. Apa itu? Akar tunggal sama serap. Oke, baik. Beraplaus untuk kawannya. Kelompoknya, kelompok 3, 2. Oke, silakan kelompok 2 naik presentasikan. Musdar, silakan Musdar. Oke, diperhatikan teman-temannya ya, anak-anak. Ya, silakan. Di sini Bu ada daun. Fungsinya itu Bu tempat untuk membuat makanan. Di sini kedua Bu itu ada buah. Fungsinya itu Bu untuk cadangan penyimpanan makanan. Ketiga itu Bu ada bunga. Fungsinya untuk alat perkembangbiakan.
Oke, baik. Beraplaus untuk temannya. Ya, siapa lagi yang sudah? Saya mau kelompok 3 sudah? Ya, kelompok 1 silakan. Daun untuk terjadinya fotosintesis, buah untuk cadangan penyimpanan makanan, bunga alat perkembangbiakan, batang tempat tumbuhnya daun, buah dan bunga, akar untuk menyerap air. Oke, beraplaus untuk temannya. Nah, tujuan pembelajaran kita tuh hari ini tuh memahami bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dan mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Nah, bagian-bagian tumbuhan itu terdiri dari 5. Yang pertama itu bunga, batang, daun, akar, dan buah. Itulah tadi materi tentang tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Anak-anak, kepada ketua kelas bisa dipimpin doanya dulu sebelum pulang. Aldi, silakan. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Inilah tadi materi tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.